Baru melalui kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok dan Amerika Serikat. Ya. Dua kekuatan besar yang kini menjadi poros geopolitik dunia ya. Nah, di tengah persaingan yang semakin intens antara kedua negara tersebut, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang netral, independen dan tetap berpegang teguh pada prinsip politik bebas aktif ya. Nah, kunjungan kali ini menjadi langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral saja, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjalin kemitraan yang seimbang demi menjaga stabilitas regional dan memajukan kepentingan nasional di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan pertahanan ya hingga isu lingkungan dan kesehatan. Dengan diplomasi aktif ini, Prabowo menegaskan bahwasannya Indonesia siap memainkan peran penting dalam membentuk dunia yang lebih adil, seimbang dan berkelanjutan. Ya, Tiongkok dipilih sebagai negara pertama yang akan dikunjungi oleh Prabowo Subianto ya, atau Presiden Prabowo. Meski demikian, lawatannya nantinya akan dilanjutkan ke Amerika Serikat. Maka pengamat internasional Universitas Indonesia Yon Mahmudi menilai hal ini merupakan keseimbangan dari politik luar negeri Indonesia yang akan dijaga oleh Prabowo dalam kepemimpinannya, enggak? Artinya tidak terlibat dalam blok manapun ya, tidak berpihak pada pihak manapun. Betul. Jadi ini bagian dari keseimbangan oleh Pak Prabowo yang coba dilakukan, walaupun momentumnya memang ke Tiongkok terlebih dahulu gitu ya. Karena menurutnya Tiongkok dikunjungi pertama ini secara geografis memang lebih dekat. Okay. Betul. Jadi urutannya ya ke Tiongkok dulu begitu. Namun setelah Tiongkok, Presiden Prabowo ini langsung melawat ke negeri Paman Sam. Oke. Ya, kita informasikan kembali ya. Sebelumnya Prabowo mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono yang merupakan salah satu orang kepercayaannya ya untuk menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia. Kehadiran Sugiono untuk menyatakan intensi Indonesia bergabung dengan BRICS ya. Nah, jadi di sini banyak pihak menilai bahwasanya Indonesia akan merapat ke blok timur karena bergabung dengan BRICS yang digawangi Rusia Tiongkok. Namun, Yon menegaskan Indonesia akan semakin aktif memerankan perannya di dunia global sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepemimpinan Indonesia gitu ya. Dikatakannya bahwasanya ini termasuk juga akan menegaskan konstitusinya untuk memperkuat dan menjaga ketertiban dunia. Betul gitu ya. sekali Kak. Dan pendengar, kunjungan ke Tiongkok kemungkinan ini akan berfokus ya pada peningkatan kerjasama ekonomi, teknologi dan investasi, terutama dalam bidang infrastruktur dan energi hijau. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia seperti yang kita ketahui. Betul. Dan juga sudah banyak ya berbagai proyek infrastruktur yang mendapatkan dukungan signifikan dari Tiongkok. Sementara itu untuk kunjungan ke Amerika Serikat untuk membuka peluang kerjasama di bidang keamanan, pendidikan dan teknologi tinggi. Betul. Selain itu, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan mempromosikan tatanan internasional berbasis aturan. Bisa dibilang artinya kalau ke Tiongkok itu lebih kepada ekonomi, dan kalau ke Amerika Serikat lebih kepada keamanan. Betul. Itu yang ingin ditingkatkan kerjasamanya. Langkah ini juga memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia sekali lagi tidak memihak ya, melainkan membangun hubungan yang setara dengan kekuatan dunia, menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan diplomasi regional yang diperhitungkan. Keren ini ya. Oke, selanjutnya dalam konteks kawasan ya, langkah Presiden Prabowo ini juga menggarisbawahi pentingnya peran Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang atau balancer ya di Asia Tenggara. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, pendengar, Indonesia berupaya mempromosikan sentralitas ASEAN. Melalui diplomasi aktif dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, Indonesia mengirimkan pesan bahwa ASEAN tetap bersatu dan kuat dalam menghadapi dinamika geopolitik. Selain kepentingan politik ya, kunjungan Prabowo kedua negara ini juga membuka peluang peningkatan hubungan ekonomi yang lebih erat. Dengan Tiongkok, kerjasama di bidang perdagangan dan investasi bisa terus diperluas ya, terutama dalam hal ketahanan pangan, infrastruktur hijau, dan transisi energi. Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon,
teknologi dan investasi Tiongkok di sektor energi terbarukan bisa mempercepat upaya Indonesia menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat ya merupakan mitra strategis yang sangat penting, terutama dalam hal akses teknologi canggih dan pendidikannya. Ya. Amerika Serikat telah lama menjadi tujuan utama pelajar Indonesia ya untuk melanjutkan studi, dan kerjasama ini dapat diperluas dalam bentuk program beasiswa dan pertukaran yang lebih banyak. Selain itu, kolaborasi di bidang teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan atau AI dan keamanan cyber dapat membantu Indonesia memperkuat sektor digital dan inovasi yang kian penting di era revolusi industri 4.0 ya. Betul. Dengan menjalin hubungan strategis yang seimbang tadi ya antara Tiongkok dan Amerika Serikat, Indonesia juga memperkuat posisi tawarnya di panggung internasional. Betul. Prabowo tampaknya berupaya menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi penonton dalam persaingan global, tapi juga memiliki peran aktif Itu begitu dia. dalam membangun dunia yang lebih adil dan stabil. Pendekatan ini selaras dengan aspirasi Indonesia untuk terus memainkan peran signifikan di PBB dan organisasi multilateral lainnya demi mendorong dialog dan kerjasama yang bermanfaat bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Selain memperkuat diplomasi dan kerjasama ekonomi, tadi ya kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok dan Amerika Serikat juga berpotensi memperdalam kemitraan strategis di sektor pertahanan dan keamanan. Di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme, kejahatan cyber, dan perubahan iklim, Indonesia memiliki kepentingan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan nasional yang kuat. Betul. Dengan Tiongkok, kerjasama pertahanan dapat mencakup transfer teknologi militer dan peningkatan kapabilitas pengamanan maritim, mengingat posisi Indonesia ya yang berada di jalur laut strategis. Betul. Kerjasama ini penting untuk memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dan juga melindungi kepentingan nasional. Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai sekutu tradisional di bidang keamanan bagi banyak negara ASEAN bisa menjadi mitra penting dalam upaya penguatan kemampuan pertahanan Indonesia. Nah, itu. Amerika Serikat memiliki keunggulan teknologi pertahanan dan pengalaman yang luas ya dalam strategi keamanan modern. Melalui program-program pelatihan dan modernisasi peralatan militer, Indonesia dapat mengakses teknologi militer mutakhir yang dapat digunakan untuk memperkuat pertahanan dalam negeri sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah ASEAN. Oke, lebih dari itu ya, kunjungan diplomatik ini juga sejalan dengan tujuan Prabowo untuk memproyeksikan Indonesia sebagai negara berdaulat yang mampu berdiri di atas kepentingan nasional tanpa tunduk ya pada pengaruh negara manapun. Pendekatan multi arah ini pendengar menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi penerima manfaat dari kerjasama bilateral ini ya, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk aturan dan norma internasional yang lebih inklusif dan seimbang. Langkah diplomasi ini diharapkan dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia seperti penciptaan lapangan kerja, alih teknologi, dan peningkatan kualitas pendidikan. Betul. Artinya dengan kolaborasi yang berkelanjutan dengan kedua negara ini ya, Indonesia juga dapat memperkuat daya saing industri dalam negeri sehingga mampu menghadapi tantangan global di berbagai sektor. Ya. Dengan visi ini, Prabowo menempatkan Indonesia dalam posisi strategis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi dan militer ya, tetapi juga dalam konteks diplomasi yang lebih luas, dan pendekatan ini dapat membuat Indonesia semakin dihormati gitu lah ya di Betul. panggung internasional sebagai negara yang memiliki prinsip, berdaya tawar, dan mampu menjaga keseimbangan geopolitik dalam upaya menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Ya, di samping aspek ekonomi dan pertahanan, pendengar, diplomasi Presiden Prabowo ini juga berpotensi mendukung agenda Indonesia dalam isu-isu global yang lebih luas, seperti perubahan iklim, kesehatan global, Betul. dan juga keberlanjutan. Jadi di era globalisasi saat ini, tantangan-tantangan seperti krisis iklim dan pandemi ini hanya dapat diatasi melalui kerjasama lintas negara. Setuju. Tidak bisa satu negara sendiri gitu ya, atau sendirian mengatasi Sok permasalahan kuat gitu ini. ya. Betul, karena ini memang udah jadi masalah global. Betul. Jadi dengan Tiongkok contohnya, Indonesia dapat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan energi terbarukan ya, seperti tenaga surya, angin, dan juga
tenaga baterai. Betul. Sebagai negara yang telah berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari teknologi ramah lingkungan yang telah diterapkan di Tiongkok dan berupaya mengadopsi solusi serupa di dalam negeri. Itu dia. Kunjungan ke Amerika Serikat juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk membahas komitmen pada kesepakatan Paris dan kolaborasi dalam inovasi hijau. Dengan dukungan dari Amerika Serikat yang juga telah menggiatkan kembali komitmen mereka terhadap perubahan iklim, Indonesia bisa mengakses pendanaan internasional serta teknologi canggih dalam upaya konservasi lingkungan. Betul. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi, tetapi juga untuk melindungi keanekaragaman hayati yang kaya di Indonesia, Betul. yang tentunya sangat penting bagi keseimbangan ekosistem global. Setuju banget. Dan tidak kalah penting juga Del ya, pendengar, kunjungan ini membuka peluang untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman pandemi di masa depan nanti gitu ya. Dengan Tiongkok, kerjasama di bidang kesehatan dapat mencakup pengembangan obat-obatan. Ini ya kita sudah sama-sama tahu lah ya, Betul. vaksin dan juga penelitian medis bersama. Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran dalam penelitian kesehatan dan Indonesia dapat memanfaatkan ini melalui kolaborasi riset yang memperkuat sektor kesehatan dalam negeri. Iya. Di Amerika Serikat, Prabowo dapat memanfaatkan peluang untuk bekerja sama dalam teknologi medis dan penelitian ilmiahnya ya. Jadi melalui kerjasama dengan institusi medis terkemuka di Amerika Serikat, Indonesia bisa mempercepat pengembangan industri farmasi dan bioteknologi dalam negeri, sekaligus meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, artinya langkah ini merupakan cerminan ya dari visi besar Prabowo, presiden kita ya, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaya saing global, mandiri dan mampu berkontribusi pada isu-isu yang mempengaruhi seluruh dunia. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Indonesia tidak hanya sekedar memperkuat posisi di antara kekuatan besar, tetapi juga berusaha ya untuk menjadi pemimpin yang mampu menghadapi tantangan global sambil menjaga keseimbangan nasional. Prabowo mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara yang relevan dengan kebijakan luar negeri yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas ya, tanpa mengesampingkan peran aktif dalam menciptakan dunia yang lebih stabil dan sejahtera. Betul. Dan pendengar, melalui diplomasi strategis ini Prabowo berhasil memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh dalam menjaga keseimbangan kepentingan nasional dan tanggung jawab global. Betul. Kunjungan ke Tiongkok dan Amerika Serikat bukan hanya sekedar mempererat hubungan bilateral, tetapi juga menjadi cerminan visi besar Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekedar penonton dalam peta geopolitik, melainkan negara yang berdaya tawar dan mampu berkontribusi nyata dalam menghadapi tantangan global. Dengan diplomasi yang visioner ini, Prabowo membawa Indonesia ke arah yang lebih maju, mandiri, dan siap menyosong masa depan sebagai kekuatan regional yang dihormati. Oke. Baik, itu dia pendengar ya, informasi yang dapat kami sampaikan dalam